Perkenalkan, nama saya Trimaika, NPM 194137. Saya dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa bisnis pada perusahaan Habitat Pet Shop and Cafe. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pada zaman modern sekarang ini, hewan peliharaan masih menjadi kegemaran banyak orang untuk dijadiin hewan peliharaan atau teman bermain. Hewan peliharaan yang sering digemari atau banyak yang dipelihara sekarang itu ada kayak anjing, kucing, kelinci, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena banyak masyarakat yang tertarik untuk memelihara hewan peliharaan, jadi kami itu merancang suatu bisnis yang kami beri nama Habitat Pet Shop and Cafe. Usaha tersebut bergerak di bidang jasa dan penyedia produk keperluan hewan peliharaan, dan ada juga kafe yang akan kami dirikan. Kami juga akan membuat suatu rancangan model bisnis dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dengan menggunakan metode 5 Force Competitive Model, dan analisa lingkungan internal menggunakan strategi tingkat korporat dengan diversifikasi hingga strategi internasional untuk bisa berekspansi ke mancanegara. Di sini ada visi dan misi. Yang pertama itu ada visi. Visi di sini kami akan menjadikan pet shop yang menyediakan produk dan pelayanan yang berkualitas serta berpartisipasi dalam kegiatan cinta lingkungan dan hewan. Yang kedua ada misi. Misi pada ini kami kayak menyediakan produk perawatan hewan yang berkualitas tinggi dan diambil dari supplier terpercaya. Yang kedua ada memberikan pelayanan perawatan hewan yang beragam dan inovatif. Yang ketiga ada menggunakan alat dan bahan berkualitas dengan pelayanan perawatan hewan. Yang keempat ada mengadakan kegiatan sosial untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan hewan. Yang terakhir pada misinya itu ada kayak membangun kerjasama dengan komunitas pencinta hewan untuk mengadakan kegiatan sosial tersebut. Dan ada struktur organisasi. Pada usaha pet shop ini kami menggambarkan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan dalam perusahaan untuk membuat usaha tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang dan produktif dalam mengembangkan bisnis ke depannya. Struktur itu pertama ada owner. Di bawah owner itu terbagi menjadi 3 lagi, yang dimana ada manajer stok dan operasional, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Di manajer stok dan operasional ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu ada staff bagian stok, karyawan bagian grooming, karyawan toko, waitress, dan ahli masak atau chef. Di bawah manajer pemasaran ini ada kayak admin sosial dan marketing. Dan yang terakhir di manajer keuangan itu ada kayak kasir dan accounting staff. Terakhir ada manfaat penelitian. Dari semua uraian yang telah dijabarkan pada slide sebelumnya, kita bisa menarik kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan bisa memberikan informasi dan manfaat bagi kami sendiri dan untuk membacanya. Yaitu, pertama ada untuk mengetahui analisa lingkungan eksternal dengan metode 5 Force Competition Model pada pet shop. Yang kedua ada untuk mengetahui analisa resource, capabilities, dan core kompetensi pada pet shop. Yang ketiga ada untuk mengetahui analisa strategi tingkat bisnis menurut who, what, dan how pada pet shop. Yang keempat itu ada untuk mengetahui analisa strategi tingkat korporat dengan menjelaskan diversifikasi beserta level pada pet shop. Dan yang terakhir itu ada untuk mengetahui analisa strategi internasional dengan mode of entry pada pet shop. Halo semuanya, nama saya Daniel, NPM 194370. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2. Di bab 2 ini ada 5 landasan teori yang akan kita bahas, yaitu yang pertama 5 Forces Competition Model. Pada setiap industri, baik itu industri nasional maupun internasional, untuk produksi barang dan jasa, aturan persaingan kompetitif terdiri dari 5 Forces Competition Model, yaitu threat of new entrants, bargaining power of suppliers and buyers, threat of substitute products, dan intensity of rivalry among competitors. Untuk yang kedua adalah resource capabilities dan core competencies. Resource atau sumber daya dikategorikan menjadi 2, yaitu tangible dan intangible. Tangible resource ini contohnya seperti sumber daya finansial dan sumber daya fisik seperti pabrik, peralatan, dan stok bahan baku. Sedangkan intangible resource meliputi hak milik intelektual seperti paten, trademarks, dan copyright atas pengetahuan personil, budaya organisasi, dan reputasi perusahaan. Capabilities atau kemampuan didefinisikan sebagai kumpulan dari skill atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam satu organisasi yang sulit untuk ditiru. Sedangkan itu core competencies atau kompetensi inti didefinisikan sebagai beragam keterampilan yang tersedia dan bagaimana cara mengintegrasikan kemampuan yang dimiliki sehingga menjadi sebuah keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah analisis strategi tingkat bisnis. Business level strategi merupakan strategi yang sangat berpengaruh untuk meramal atau forecast fenomena-fenomena atau apa yang sedang terjadi di pasar industri, dan berfokus kepada 3 hal, yaitu who, siapa target pelanggan di pasar, what, apa saja kebutuhan atau demand pelanggan, dan how, bagaimana strategi dapat diterapkan untuk memuaskan demand dari pelanggan. Yang keempat adalah analisis strategi tingkat korporat. Pada dasarnya, corporate level strategi dapat didefinisikan sebagai strategi yang menjawab pertanyaan bisnis mana yang harus kita ikut bersaing, di mana di dalam corporate level strategi terdapat salah satu topik atau contoh, yaitu diversifikasi. Yang kelima adalah analisis strategi internasional. Strategi internasional dengan entry mode sangat penting untuk ekspansi perusahaan ke pasar asing. Hal ini dikarenakan strategi internasional dipandang sebagai cerminan dari kemampuan perusahaan multinasional untuk mengakses pasar asing, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, mendemonstrasikan daya tanggap lokal, dan bahkan hingga meluncurkan merek global mereka sendiri di pasar asing. Perkenalkan, nama saya Violina Anastasia dengan NPM 1941265. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu analisis dan pembahasan untuk UAS Manajemen Strategi.
Nah, materi yang pertama adalah menganalisis lingkungan eksternal dengan menggunakan konsep Five Force Competition Model. Dalam konsep ini terdapat 5 aspek. Nah, aspek yang pertama adalah threat of new entrants. Jadi, dalam industri ini seringkali stabilitas perusahaan dipengaruhi oleh masuknya pendatang-pendatang baru. Nah, pendatang-pendatang baru ini akan menjadi sebuah ancaman apabila mereka mempunyai strategi yang baik. Nah, yang kedua adalah bargaining power of buyers. Jadi, pada umumnya perusahaan itu ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal agar ada pengembalian modal dari yang sudah mereka keluarkan. Jadi, untuk menyikapi hal itu, Habitat Pet Shop & Cafe membuat beberapa strategi, yaitu yang pertama adalah menawarkan jasa serta produk dengan kualitas yang baik, tapi masih dalam harga yang terjangkau. Lalu menawarkan produk yang tidak banyak di pasaran, serta melakukan promosi serta diskon-diskon. Yang ketiga adalah bargaining power of supplier. Jadi supplier itu dianggap dapat mempengaruhi industri dengan kemampuan dalam menaikkan serta menurunkan harga. Apalagi kalau misalnya tidak ada supplier lain yang dapat memasok barang serupa. Nah, jadi untuk menyikapi hal tersebut, Habitat Pet Shop & Cafe membuat strategi dengan memiliki beberapa supplier agar kekuatan penawaran supplier itu rendah. Ancaman yang keempat adalah threat of substitute product. Jadi ancaman ini diakibatkan oleh munculnya pesaing yang menawarkan barang atau jasa yang serupa. Dalam hal ini, Habitat Pet Shop & Cafe tidak mendapatkan pengaruh yang begitu signifikan karena tidak banyak pet shop yang menawarkan jasa penitipan hewan, kegiatan sosial, serta penawaran hewan peliharaan dengan jenis yang beragam. Yang kelima adalah intensity of rivalry among competitors. Jadi setiap keputusan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan akan mengundang respon dari pesaingnya karena setiap perusahaan ingin menjadi yang paling unggul dalam bidang industri. Nah, untuk menyikapi hal itu, maka Habitat Pet Shop & Cafe merancang strategi yang lebih inovatif dan atraktif. Kemudian kita akan menganalisis pesaing dari Habitat Pet Shop & Cafe. Yang pertama adalah The Crush Pet Center. Jadi pet shop ini menjalankan bisnisnya dengan branding tempat klinik hewan paling terkenal di Batam. Nah, jadi mereka berfokus kepada kegiatan klinik hewan. Tarif untuk produk mereka adalah mulai dari 20.000, sedangkan jasa atau pelayanannya mulai dari 200.000. Pet shop ini menggunakan strategi dalam bisnis yaitu differentiation strategy. Yang kedua adalah Batam Pet and Poultry Shop. Jadi pet shop ini berfokus kepada menyediakan segala perlengkapan hewan peliharaan dengan harga yang terjangkau yaitu mulai dari Rp5.000. Jadi pet shop ini menggunakan strategi cost leadership strategy. Pesaing yang ketiga adalah Raja Wali Pet Shop. Jadi pet shop ini merupakan pet shop yang sudah lama berdiri di Kota Batam dan mereka menyediakan berbagai perlengkapan hewan peliharaan. Jadi pet shop ini menggunakan strategi focus differentiation strategi dan integrated cost leadership differentiation. Materi yang kedua dalam pembahasan ini adalah analisis research, capabilities, and core competencies untuk Habitat Pet Shop & Cafe. Nah, yang pertama adalah research atau sumber daya. Jadi setiap perusahaan itu dalam menjalankan bisnisnya pasti membutuhkan sumber daya. Nah, sumber daya itu terdapat dua jenis, yaitu sumber daya berwujud atau tangible serta sumber daya tidak berwujud atau intangible. Sumber daya tangible yang dimiliki oleh Habitat Pet Shop & Cafe yaitu berupa bangunan perusahaan, peralatan operasional perusahaan, kafe perusahaan, serta inventory perusahaan. Sedangkan sumber daya tangible Habitat Pet Shop & Cafe adalah reputasi yang positif, ide bisnis, nama brand, serta kepercayaan pelanggan. Kemudian ada capabilities atau kemampuan. Jadi kolaborasi dari sumber daya yang dimiliki oleh pet shop akan membuat sebuah kemampuan yang dimiliki oleh Habitat Pet Shop & Cafe. Yang pertama adalah human research atau sumber daya manusia. Jadi perusahaan Habitat Pet Shop & Cafe sangat mengutamakan skill serta kemampuan yang dimiliki oleh semua karyawannya. Yang kedua adalah marketing, yaitu Habitat Pet Shop & Cafe mempunyai kemampuan untuk memasarkan produk dan jasanya di media sosial seperti Line, Facebook, website, dan Instagram. Kemudian di bagian manajemen, Habitat Pet Shop & Cafe juga dapat menerapkan ide bisnis serta strategi yang baik untuk masa yang akan datang. Kemudian ada core competencies, jadi kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan sebagai sumber keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kompetensi inti yang dimiliki oleh Habitat Pet Shop & Cafe adalah menjadi satu-satunya pet shop yang memiliki kafe, yang memiliki jasa penitipan hewan, serta memiliki kegiatan sosial bersama komunitas pencinta hewan dan lingkungan. Materi ketiga dalam pembahasan ini adalah analisis strategi tingkat bisnis dengan who, what, dan how. Yang pertama adalah analisis untuk who atau target pelanggan. Jadi dalam tahap ini perusahaan harus menganalisis serta menentukan siapa yang menjadi target atau sasaran dalam bisnisnya. Target atau sasaran dari Habitat Pet Shop & Cafe adalah para pemilik hewan peliharaan, calon pemelihara hewan, event organizer, serta komunitas pecinta hewan dan lingkungan. Yang kedua adalah analisis what atau kebutuhan pelanggan. Jadi perusahaan harus mampu menganalisis apa saja yang menjadi kebutuhan target atau pelanggan. Jadi yang dibutuhkan oleh target atau pelanggan Habitat Pet Shop & Cafe adalah pelanggan membutuhkan jasa penitipan hewan, kemudian pelanggan terkadang merasa bosan saat menunggu hewan peliharaannya di pet shop. Nah, yang ketiga adalah analisis how atau strategi. Jadi perusahaan harus mampu merancang strategi untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, adapun strategi yang dilakukan adalah menawarkan jasa penitipan hewan, kemudian membangun kafe dalam pet shop, kemudian menawarkan hewan dengan jenis yang lebih beragam. Materi yang keempat dalam pembahasan ini adalah analisis strategi tingkat korporat dengan diversifikasi beserta levelnya. Diversifikasi merupakan sebuah konsep yang dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan serta mengembangkan bisnis perusahaan. Habitat Pet Shop & Cafe menggunakan strategi diversifikasi horizontal, yaitu menciptakan produk atau jasa yang berjenis sama, namun berbeda dalam segi merek, ukuran, serta target pasar.
Jadi Habitat Pet Shop and Cafe akan menawarkan jenis hewan peliharaan yang berbeda di dalam setiap cabangnya agar setiap cabang memiliki ciri khas masing-masing, serta kafe yang didesain setiap cabang juga akan memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian level diversifikasinya adalah moderate, yaitu keuntungannya berasal 30% dari cabang dan 70% dari kantor pusat. Nah, materi yang kelima adalah analisis strategi internasional dengan mode of entry. Mode of entry yang pertama adalah exporting, jadi Habitat Pet Shop and Cafe mengirimkan produknya ke pasar internasional. Alasan memilih metode ini karena Habitat Pet Shop and Cafe menawarkan berbagai jenis makanan hewan, serta pet shop ini menawarkan hewan peliharaan dengan jenis atau ras yang sangat beragam. Mode of entry yang kedua adalah joint venture, jadi joint venture ini dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan menjalin kerjasama untuk memasuki pasar internasional. Alasan memilih mode of entry ini adalah kami sudah menganalisis bahwa terdapat beberapa pet shop terkenal di Jerman dan kami ingin menjalin kerjasama dengan pet shop tersebut. Menjalin kerjasama dengan perusahaan yang sudah memiliki nama di pasar internasional akan menjadi keuntungan tersendiri untuk Habitat Pet Shop and Cafe. Mode of entry yang ketiga adalah lisensi. Lisensi merupakan sebuah strategi yang dilakukan dengan membentuk perjanjian yang memungkinkan perusahaan asing untuk membeli hak serta memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan. Alasan memilih metode ini adalah yang pertama, dengan menggunakan metode ini, maka Habitat Pet Shop and Cafe tidak perlu melakukan kegiatan operasional yang lebih banyak. Kemudian produk dan jasa yang menjadi ciri khas Habitat Pet Shop and Cafe tetap dapat dipasarkan di pasar internasional tanpa ada perubahan yang begitu signifikan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatma Tuasari dengan NPM 1941211. Saya akan menjelaskan bagian bab 4, kesimpulan dan rekomendasi. Pada zaman modern seperti sekarang ini, hewan peliharaan masih menjadi kegemaran banyak orang untuk peliharaan, bahkan untuk teman bermain. Maka kami merancang bisnis pet shop yang kami beri nama Habitat Pet Shop and Cafe, yang usaha tersebut bergerak di bidang jasa dan penyediaan produk keperluan hewan peliharaan. Kami juga mempunyai keunggulan yang berbeda dari pet shop lainnya, yaitu memiliki kafe yang khusus dibuat agar pelanggan tidak merasa bosan saat berkunjung melihat hewan peliharaan. Bisnis pet shop yang kami rancang ini akan merekrut karyawan seperti orang-orang yang putus sekolah atau pengangguran. Kemudian kami juga akan membuat suatu rancangan model bisnis dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal menggunakan metode 5 Force Competition Model, meliputi trade off balance dari segi scale, product differentiation, switching cost, access to distribution channel, analisis pesaing Habitat Pet Shop and Cafe, di mana pesaingnya terdiri dari The Cruise Pet Cafe Center, Batam Pet and Poultry Shop, Radawali Pet Shop, analisis resources, capabilities and competencies, analisis strategi tingkat bisnis, who, what, and how, dan strategi tingkat korporat dengan diversifikasi beserta level, sehingga dari keunggulan dan semua analisis yang dilakukan secara tepat dan terperinci, Habitat Pet Shop memiliki kematangan dalam berbagai hal, mulai dari strategi dan inovasi sampai stimulus yang dirancang dalam berbagai analisa. Adapun beberapa tantangan yang diprediksi akan dihadapi oleh Habitat Pet Shop jika merealisasikan Habitat Pet Shop ini, yaitu meliputi yang pertama mengenai skala ekonomi. Skala ekonomi tidak dapat dengan mudah didapatkan oleh Habitat Pet Shop karena di sini Habitat Pet Shop sebagai pendatang baru. Yang kedua yaitu tentang peralihan biaya ketika Habitat Pet Shop beralih dengan supplier lain. Yang ketiga itu sulitnya akses ke kawasan distribusi yang baru karena Habitat Pet Shop harus memahami sistem pasar dan pesaing. Lalu strategi dan inovasi yang harus terus dikembangkan Habitat Pet Shop dan Cafe agar lebih unggul dari pesaing lainnya, baik pesaing baru maupun pesaing lama. Adapun terkait analisis yang dilakukan berisi tentang rancangan model bisnis dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal menggunakan metode 5 Force Competition Model, analisa lingkungan internal, dan merancang strategi tingkat korporat dengan diversifikasi hingga strategi yang internasional untuk bisa berekspansi ke mancanegara. Untuk itu, analisis ini dapat dijadikan petinjau dan analisis di masa mendatang menjadi lebih baik bagi perusahaan yang sejenis. Selain itu, dengan adanya analisis ini, perusahaan lain dapat menjadikannya sebagai pengetahuan dan menganalisis dari berbagai aspek secara lebih mendalam. Sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.